Situasi dekat Laut Cina Selatan memanas. Diam-diam AS dan Kanada telah kirim kapal perang untuk hadapi Tiongkok. Perang makin dekat. Situasi dekat Laut Cina Selatan memanas. Diam-diam AS dan Kanada telah kirim kapal perang untuk hadapi Tiongkok. Perang makin dekat. Situasi Selat Taiwan agaknya semakin memanas untuk beberapa waktu ini. Padahal kedua negara yang tengah berseteru, China dan Taiwan mengaku tak bakal memulai peperangan. Namun demikian, keduanya memang masih memiliki ambisi satu sama lain karena tak mau menyerah satu sama lain. Tetapi demikian, ada hal yang mengejutkan yang terjadi di kubu Taiwan saat beberapa negara yang mengatakan berada di pihak Taipei bertindak. Hal tersebut terlihat baru-baru ini yang bisa saja menjadi pemicu perang besar yang berujung pada Perang Dunia Ketiga. Kapal perang milik AS dan Kanada rupanya berlayar melalui Selat Taiwan pekan lalu. Pengakuan tersebut disampaikan militer AS pada Minggu 17 Oktober 2021, sebagaimana dilansir Reuters. Pelayaran tersebut dilakukan ketika ketegangan sedang meningkat antara China dan Taiwan yang telah memicu kekhawatiran internasional. China selalu mengklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya. Beijing kerap menerbangkan pesawatnya ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan selama setahun terakhir atau lebih. Selama 4 hari mulai 1 Oktober, China total menerbangkan 150 pesawat ke zona identifikasi pertahanan udara Taiwan. Terbaru, militer AS mengakui bahwa 2 kapal perang masing-masing milik negeri Paman Sam dan Kanada berlayar melalui Selat Taiwan. Kapal milik AS tersebut adalah kapal perusak berpeluru kendali kelas Air Lake Burke USS Dewey. Sedangkan kapal milik Kanada adalah frigat HMCS Winnipeg. Kedua kapal itu berlayar melalui jalur air sempit yang memisahkan Taiwan dengan China pada Kamis 14 Oktober 2021 dan Jumat 15 Oktober 2021. Pelayaran Dewey dan Winnipeg melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS dan sekutu serta mitra kami untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, kata militer AS. Kapal-kapal milik Angkatan Laut AS kerap berlayar di selat itu kira-kira setiap bulan. Hal tersebut membuat marah Beijing. China bahkan menuduh Washington memicu ketegangan regional. Sekutu AS kadang-kadang juga mengirim kapal melalui Selat Taiwan, termasuk Inggris yang mengirim kapalnya bulan lalu. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan pada Minggu bahwa 3 pesawat China terbang ke zona identifikasi pertahanan udara mereka lagi. Ketiga pesawat China tersebut terdiri atas yakni 2 jet tempur C-16 dan sebuah pesawat anti kapal selam. Curiga nuklir bocor. China desak AS jelaskan insiden tabrakan kapal selam di Laut Cina Selatan. China mendesak Amerika Serikat menjelaskan dengan rinci dan transparan perihal insiden tabrakan kapal selam USS Connecticut dengan objek tak dikenal di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Hal itu diungkap Kementerian Pertahanan Nasional China pada Selasa 19 Oktober 2021 seperti dilansir Global Times. Untuk waktu yang lama, di bawah slogan kebebasan navigasi dan penerbangan, AS telah sering mengirimkan platform senjata canggih seperti kapal induk, pengebom strategis dan kapal selam nuklir di Laut Cina Selatan untuk memamerkan kekuatannya dan menimbulkan masalah yang mengancam secara serius keamanan nasional kawasan dan meningkatkan tensi kawasan, ujar Tan Kefei, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China. Pada 8 Oktober, laporan media menyebut kapal selam bertenaga nuklir AS, USS Connecticut, menabrak objek tak dikenal di bawah Laut Cina Selatan pada 2 Oktober. Angkatan Laut AS mengkonfirmasi insiden itu dengan menyebut bahwa kapal selam kelas Seawolf itu tetap berada dalam kondisi stabil dan aman setelah menabrak objek tak dikenal. Pembangkit nuklir dalam kapal selam tidak terpengaruh. Imbuh ALAS
tanpa memberi rincian lebih lanjut. Namun, Tan menuding ALAS sengaja menunda informasi dan menutup-nutupi detail insiden itu. Butuh 5 hari bagi ALAS setelah insiden itu untuk memberi pernyataan singkat yang tak jelas, sindiran tajam. Pendekatan tak bertanggung jawab dan kurangnya transparansi ini dengan mudah dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan penilaian. China dan negara-negara tetangga di Laut Cina Selatan harus mempertanyakan kebenaran dan maksud di balik insiden itu. Menurut Tan, insiden itu pula menunjukkan bahwa kerjasama baru AUKUS antara AS, Inggris dan Australia terkait kapal selam bertenaga nuklir telah membawa resiko besar proliferasi atau penyebar luasan senjata nuklir. Ini melanggar semangat perjanjian non-proliferasi dan zona bebas nuklir di Asia Tenggara. Pun imbuh Tan bahwa tantangan serius bagi keamanan dan perdamaian kawasan. Kami yakin bahwa aksi AS akan mempengaruhi keselamatan navigasi di Laut Cina Selatan, membangkitkan kekhawatiran dan gejolak di antara negara-negara kawasan, juga beresiko terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan, kata Tan. Lebih lanjut, Tan mendesak agar AS berhenti melakukan pengintaian dan pengerahan pasukan militer di kawasan laut dan udara di Laut Cina Selatan, serta kebebasan navigasi di perairan itu. China juga mendesak AS mengklarifikasi lebih banyak detail, termasuk tujuan pelayaran di kawasan itu dan apakah insiden itu telah menyebabkan kebocoran nuklir yang merusak lingkungan bawah laut. Sejumlah ahli menyebut kapal selam nuklir AS biasanya berlayar di Laut Cina Selatan di kedalaman lebih dari 100 meter di bawah laut. Jika bertabrakan dengan terumbu karang atau kapal selam lain, kerusakannya akan serius. Sejumlah pihak meyakini objek tak dikenal yang disebut ALAS itu lebih mungkin merupakan terumbu karang buatan ketimbang kandang penangkaran biota laut. Curiga nuklir bocor. China desak AS jelaskan insiden tabrakan kapal selam di Laut Cina Selatan. China mendesak Amerika Serikat menjelaskan dengan rinci dan transparan perihal insiden tabrakan kapal selam USS Connecticut dengan objek tak dikenal di wilayah perairan Laut Cina Selatan. Hal itu diungkap Kementerian Pertahanan Nasional China pada Selasa 19 Oktober 2021 seperti dilansir Global Times. Untuk waktu yang lama, di bawah slogan kebebasan navigasi dan penerbangan, AS telah sering mengirimkan platform senjata canggih seperti kapal induk, pengebom strategis dan kapal selam nuklir di Laut Cina Selatan untuk memamerkan kekuatannya dan menimbulkan masalah yang mengancam secara serius keamanan nasional kawasan dan meningkatkan tensi kawasan. Ujar Tan Kefei, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China. Pada 8 Oktober, laporan media menyebut kapal selam bertenaga nuklir AS, USS Connecticut, menabrak objek tak dikenal di bawah Laut Cina Selatan pada 2 Oktober. Angkatan Laut AS mengkonfirmasi insiden itu dengan menyebut bahwa kapal selam kelas Seawolf itu tetap berada dalam kondisi stabil dan aman setelah menabrak objek tak dikenal. Pembangkit nuklir dalam kapal selam tidak terpengaruh, imbuh ALAS tanpa memberi rincian lebih lanjut. Namun, Tan menuding ALAS sengaja menunda informasi dan menutup-nutupi detail insiden itu. Butuh 5 hari bagi ALAS setelah insiden itu untuk memberi pernyataan singkat yang tak jelas, sindiran tajam. Pendekatan tak bertanggung jawab dan kurangnya transparansi ini dengan mudah dapat menimbulkan kesalahpahaman dan kesalahan penilaian. China dan negara-negara tetangga di Laut Cina Selatan harus mempertanyakan kebenaran dan maksud di balik insiden itu. Menurut Tan, insiden itu pula menunjukkan bahwa kerjasama baru AUKUS antara AS, Inggris dan Australia terkait kapal selam bertenaga nuklir telah membawa resiko besar proliferasi atau penyebar luasan senjata nuklir. Ini melanggar semangat perjanjian non-proliferasi dan zona bebas nuklir di Asia Tenggara. Pun imbuh Tan bahwa tantangan serius bagi keamanan dan perdamaian kawasan. Kami yakin bahwa aksi AS akan mempengaruhi keselamatan navigasi di Laut Cina Selatan, membangkitkan kekhawatiran dan gejolak di antara negara-negara kawasan, juga beresiko terhadap perdamaian dan stabilitas kawasan, kata Tan. Lebih lanjut, Tan mendesak agar AS berhenti melakukan pengintaian dan pengerahan pasukan militer di kawasan laut dan udara di Laut Cina Selatan, serta kebebasan navigasi di perairan itu. China juga mendesak AS mengklarifikasi lebih banyak detail, termasuk tujuan pelayaran di kawasan itu dan apakah insiden itu telah menyebabkan kebocoran nuklir yang merusak lingkungan bawah laut. Sejumlah ahli menyebut kapal selam nuklir AS biasanya berlayar di Laut Cina Selatan di kedalaman lebih dari 100 meter di bawah laut. Jika bertabrakan dengan terumbu karang atau kapal selam lain, kerusakannya akan serius. Sejumlah pihak meyakini objek tak dikenal yang disebut ALAS itu lebih mungkin merupakan terumbu karang buatan ketimbang kandang penangkaran biota laut.